Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat dan tetap bersemangat. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai penerapan dari kesebangunan. Seperti yang kita ketahui bahwa dua bangun dikatakan sebangun jika memenuhi dua syarat. Apa saja syaratnya? Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Dan yang kedua, panjang sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Nah, setelah mengetahui syarat dari kesebangunan, sekarang kita lanjutkan belajar mengenai penerapan dari kesebangunan itu tadi. Nah, untuk yang pertama, kita bahas tentang segitiga dipotong oleh garis yang sejajar dengan salah satu sisi. Nah, coba diperhatikan gambar segitiga ABC di sebelah kiri itu dipotong oleh garis DE yang sejajar dengan garis BC. Maka akan terbentuk dua segitiga yang sebangun, yaitu segitiga ADE dan segitiga ABC. Nah, karena dua segitiga ini sebangun, maka perbandingan panjang sisi yang bersesuaiannya sama. Sehingga bisa kita tuliskan AD per AB sama dengan AE per AC sama dengan DE per BC, ya. Saya ulangi lagi, AD per AB, ya, AD per AB sama dengan AE per AC sama dengan DE per BC. Nah, kalau kita perhatikan ternyata perbandingan panjang sisi itu dimulai dari titik di depan dua garis yang sejajar, yaitu kalau pada gambar ini titik A. Ya, titik A. Titik A ini berada di depan garis DE dan garis BC yang sejajar. Ya, jadi diingat-ingat kalau ada segitiga dipotong oleh garis yang sejajar dengan salah satu sisinya, maka berlaku perbandingan panjang sisi yang dimulai dari titik di depan garis yang sejajar. Nah, sekarang kalau misalkan gambarnya lain, coba diperhatikan. Untuk gambar sebelah kiri saya punya segitiga ABC yang dipotong oleh garis DE. Garis DE sejajar dengan garis AC. Maka bagaimana menentukan perbandingannya tanpa harus menggambar segitiganya satu persatu? Nah, sekarang coba cari titik di depan garis yang sejajar. Titik apakah itu? Titik B, benar, titik B ya. Jadi titik di depan garis yang sejajarnya adalah B. Maka berlaku perbandingan panjang sisi BD per BA sama dengan BE per BC sama dengan DE per AC. Paham sampai sini? Paham ya? Oke, sekarang ganti untuk gambar yang sebelah kanan. Ya, ada garis segitiga ABC. Kemudian dipotong oleh garis DE, ya. Nah, garis DE sejajar dengan garis AB. Maka bagaimana perbandingan panjang sisinya? Nah, langkah pertama, cari titik di depan dua garis yang sejajar.
Titik apakah itu? Sudah ketemu? Oke, titik C, benar. Nah, berarti perbandingan yang berlaku adalah CE per CB sama dengan CD per CA sama dengan DE per AB. Sampai sini paham semua ya? Jadi diingat-ingat tadi untuk perbandingan panjang sisinya dimulai dari titik di depan garis yang sejajar. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang pertama ya. Di sini ada segitiga ABC kemudian dipotong oleh garis DE yang sejajar dengan garis BC. Jika panjang AE-nya 3 cm, kemudian EC-nya 2 cm, dan BC 15 cm, maka berapa panjang DE? Ya, berapa panjang DE? Nah, sama seperti langkah yang saya jelaskan tadi, yang pertama yang harus kalian cari adalah titik di depan garis yang sejajar. Kira-kira titik apa? Titik A, ya, benar, titik A. Ini, titik A. Maka berlaku perbandingannya bagaimana? AE per AC sama dengan DE per BC. Nah, untuk sisi AD dan AB ini tidak kita gunakan karena tidak ada yang diketahui, ya. Nah, berarti bisa kita masukkan nilainya. DE-nya tadi kita cari ya, kemudian BC 15, AE maksud saya, AE-nya 3, AC-nya 2. Nah, dari sini apakah ada yang bisa disederhanakan? Ada yang bisa disederhanakan? Iya, benar ada. Yang mana? Yaitu 15 dan 5. Dapat berapa 15 bagi 5? Dapat 3. Sehingga DE-nya ketemu 3 kali 3 sama dengan 9 cm. Sampai sini paham ya? Ya, lanjut ke contoh nomor 2 sekarang. Perhatikan gambar di samping. Ada segitiga PQR, kemudian dipotong oleh garis ST yang sejajar dengan garis PR. Jika PT sama dengan 3 cm, ya, PT-nya 3 cm. Nah, kemudian ST 8 cm dan PR 12 cm, maka berapa panjang HT? Nah, kita di sini kita misalkan X ya. Kita misalkan X. Nah, dari gambar ini, langkah pertama yang harus kita cari adalah titik di depan dua garis yang sejajar. Titik manakah itu? Titik Hi, benar ya, titik Hi. Nah, maka berlaku perbandingan HT per HP sama dengan ST per PR. Nah, sekarang kita masukkan nilainya. HT tadi berapa HT? Oh, belum diketahui dan dimisalkan X. Nah, maka diisi X. Kemudian HP. Coba sampean perhatikan HP. HP itu merupakan hasil penjumlahan dari HT ditambah TP. Maka HP diisi X tambah 3. Paham ya? Nah, kemudian ST. ST sama dengan 8, PR sama dengan 12.
Nah, dari sini apakah ada yang bisa disederhanakan? Ada yang disederhanakan? Ada ya, yaitu 8 dan 12. Dibagi berapa ini kira-kira? Dibagi 4. Yang atas dapat 2, yang bawah dapat 3. Selanjutnya kita kalikan silang. X kali 3, 3x. 2 kali X, 2x. 2 kali 3, 6. Nah, maka kita peroleh 3x dikurangi 2x sama dengan 6. Maka X-nya ketemu 6 cm. Sampai sini paham ya? Nah, lanjut kita ke nomor 3. Ya, nomor 3. Nomor 3 ada segitiga ABC dipotong oleh garis DE yang sejajar dengan garis BC. Nah, jika AB sama dengan 1/2/3 AD, ya, AB-nya sama dengan 1/2/3 AD, dan BC sama dengan 22,5 cm, maka tentukan DE, ya. Nah, dari sini langkah pertama yang harus kita cari adalah titik di depan garis yang sejajar. Titik apakah itu? Coba diperhatikan. Titik A, benar, titik A. Nah, maka berlaku perbandingan panjang sisi AD per AB sama dengan DE per BC. Seperti persamaan yang saya tuliskan di sini. Nah, selanjutnya kita masukkan nilainya. AD tadi belum ada ya, atau belum diketahui. Sedangkan AB, ya, AB sama dengan 1/2/3 AD. DE-nya ditanyakan, BC-nya 22,5. Nah, dari sini apakah ada yang bisa disederhanakan? Coba diperhatikan. Ada ya, yaitu AD bagi AD. Ini habis. Tinggal 1/5/3. Kira-kira 5/3 dapat dari mana? Dapat dari 1/2/3. Dijadikan pecahan biasa, ya. Sama dengan DE per 45/2. 45/2 itu bentuk lain dari 22,5, ya. Jadi biar lebih mudah untuk menghitungnya nanti. Nah, selanjutnya kita kalikan silang. Ya, dikalikan silang ketemu 5/3 DE sama dengan 45/2. Dan DE sama dengan 45/2 dikali 3/5. Kira-kira ada yang bisa disederhanakan? Ada ya, yaitu 45 dengan 5. 45 bagi 5. Dapat berapa? Dapat 9. Nah, maka DE itu sama dengan 9 kali 3 dibagi 2. 9 kali 3 sama dengan 27. Nah, berarti DE-nya 27 dibagi 2 ketemu 13,5 cm. Sampai sini paham semua ya? Oke. Sekarang kita lanjut contoh yang nomor 4, ya. Contoh nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Jika AB sama dengan BC sama dengan BF, maaf saya ulangi, jika AB, ya, sama dengan BC sama dengan CD, tentukan BF. Ya, diperhatikan dulu gambarnya. Nah, yang ditanyakan adalah BF. Nah, langkah pertama kita pakai garis bantu. Ya,
pakai garis bantu dulu. Nah, garis AB ini kita perpanjang. Nah, kemudian garis DE juga kita perpanjang. Nah, sedemikian hingga misal ini titik G ya. Titik G, BG panjangnya sama dengan CD ya, dan DG panjangnya sama dengan CB ya. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa CD tadi kan panjangnya sama dengan CD tadi kan panjangnya sama dengan AB ya. Nah, ini maka BG panjangnya juga 10 cm. Nah, CB atau BC panjangnya juga sama dengan AB. Nah, berarti DG ini juga sama 10 cm. Nah, maka bisa kita peroleh gambar seperti yang ada di bawah ini. Kita ambil segitiga AEG ya, jadi yang ini saja. A E G. Nah, kita ambil segitiga yang ini saja. Coba perhatikan gambar yang bawah. Nah, segitiga AEG panjang AB-nya 10 cm, BG-nya 10 cm, dan GE-nya 14 cm. Dari mana 14 cm? Dari 10 ditambah 4 ya. Nah, segitiga AEG ini dipotong oleh garis BF yang sejajar dengan garis GE. Nah, maka langkah pertama yang harus kita cari adalah cari titik di depan dua garis yang sejajar. Titik apakah itu? Titik A. Benar, titik A ya. Saya kasih tanda titik A. Nah, maka berlaku perbandingan AB per AG sama dengan BF per GE atau EG. Nah, kita masukkan nilainya di sini. Ya. Kita masukkan nilainya. AB-nya tadi 10 cm, AG 20 cm, BF dicari, GE-nya 14 cm. Nah, dari sini apakah ada yang bisa disederhanakan? Coba dilihat. Ada yang bisa disederhanakan? Ada ya, yaitu 0. Kita coret. Berarti kita bagi 10 ya ini ya. Yang atas dapat 1, yang bawah dapat 2. Ada lagi enggak yang bisa disederhanakan? Ada? Iya, ada. Yaitu 14 dan 2. Dapat berapa? Dapat 7. Nah, maka dapat kita peroleh nilai dari BF ya. BF itu sama dengan 7 cm ya. Jadi dipahami dulu ini tadi soal yang sering keluar ini ya. Jadi langkah pertama tadi buat garis bantu dulu ya. Kemudian kita gunakan perbandingan panjang sisi. Oke, untuk selanjutnya kita membahas mengenai segitiga yang dipotong oleh garis yang tidak sejajar. Kalau bagian yang pertama tadi dipotong oleh garis yang sejajar ya. Nah, sekarang bagaimana kalau segitiga itu dipotong oleh garis yang tidak sejajar? Nah, coba perhatikan gambar yang sebelah kiri, yaitu ada segitiga ABC. Kemudian dipotong oleh garis DE. DE ini tidak sejajar dengan sisi manapun. Nah, sudut ADE sama besar dengan sudut BCA, ya. Dari sini dapat kita peroleh dua segitiga yang sebangun, yaitu segitiga AED dan segitiga ABC.
ya. Nah, dari mana kita tahu bahwa dua segitiga ini sebangun? Nah, maka kita lihat sudut yang pertama. Sudut A pada segitiga yang kecil, ya, segitiga AED itu kan berhimpit dengan sudut A pada segitiga yang besar ya. Nah, kemudian sudut yang kedua, sudut D itu sama besar dengan sudut C. Otomatis sudut yang ketiga pada masing-masing segitiga tersebut itu juga sama besar. Nah, karena ketiga sudutnya yang bersesuaian itu sama besar, maka segitiga AED bisa dikatakan sebangun dengan segitiga ABC. Apa akibatnya? Maka perbandingan panjang sisi yang bersesuaian juga sama. Jadi AE per AB sama dengan AD per AC sama dengan ED per BC. Ya, saya ulangi lagi di gambar yang awal. Jadi AE per AB sama dengan AD per AC sama dengan DE per BC. Nah, hampir sama ya dengan bagian yang pertama tadi. Cuma bedanya kalau dipotong oleh garis yang sejajar, maka perbandingannya kiri dengan kiri, kanan dengan kanan ya. Nah, kalau dipotong oleh garis yang tidak sejajar, maka perbandingannya kanan banding kiri. Contohnya, AE kan ada di sebelah kanan, per AB ada di sebelah kiri, jadi selang-seling ya. Paham bedanya ya? Nah, untuk lebih memudahkan pemahamannya lagi, kita buka contoh soalnya ya. Nomor 1, tentukan PR pada gambar berikut ya. Tentukan PR pada gambar berikut. Ada segitiga PQR dipotong oleh garis ST yang tidak sejajar dengan sisi manapun. Langkah pertama sama ya. Yang pertama yaitu cari titik di depan dua garis. Kira-kira titik apakah itu? Titik P. Benar ya, titik P. Titik P. Nah, dari titik ini berlaku perbandingan PT. Ingat tadi kalau dipotong oleh garis yang tidak sejajar, perbandingannya selang-seling ya. Misal atas sama bawah, bawah sama atas gitu ya, atau kanan sama kiri, kiri sama kanan. Nah, berarti di sini PT per PH ya sama dengan PS per PR. Ya, saya ulangi lagi. PT per PH sama dengan PS per PR. Nah, sekarang kita masukkan nilainya ya. PT-nya tadi 12 per PH 20, yaitu dapat dari 9 tambah 11. PS-nya berapa? 9. PR-nya ditanyakan. Nah, dari persamaan ini kira-kira ada enggak yang bisa disederhanakan? Ada? Ya benar, 12 sama 9 ya. 12 sama 9 ini dibagi berapa? Dibagi 3, dapat 4. Yang kanan dapat 3. Ada lagi enggak yang bisa disederhanakan? Ada, yaitu 4 sama 20. Dapat berapa ini? 5. Sehingga PR sama dengan 5 kali 3 atau 15 cm. Sampai sini paham ya? Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh yang nomor 2. Contoh nomor 2, tentukan CE pada gambar berikut ya. CE. Nah, ini ada segitiga ABC dipotong oleh garis DE.
yang tidak sejajar dengan sisi manapun. Nah, maka berlaku perbandingan yang selang-seling tadi ya. Langkah pertama, tetap kita cari titik di depan dua garis. Yaitu titik mana? Titik mana coba? Titik A. Nah, maka perbandingannya adalah AD per AC ya sama dengan AE per AB. Ya, jadi selang-seling seperti itu. Nah, kita masukkan nilainya. AD tadi berapa senti? AD dilihat di gambar 12. AC itu jumlah dari AD tambah DB, berarti AC itu jumlah dari AE ditambah EC. AE-nya kan 6 ya, berarti 6 tambah EC atau CE ya. Nah, kemudian AE-nya kita masukkan 6 cm, AB-nya berapa senti? 12 tambah 3 yaitu 15 cm. Nah, dari persamaan ini kira-kira ada ndak yang bisa disederhanakan? Ada, yaitu 6 dan 15. Kita bagi dengan berapa? 6 dan 15 dibagi 3. Yang atas dapat 2, yang bawah dapat 5. Selanjutnya kita kalikan silang. 6 kali 2, 12. CE kali 2, 2CE sama dengan 12 kali 5 sama yaitu 60. Sehingga 2CE sama dengan 60 dikurangi 12. 2CE sama dengan 48. CE-nya 48 dibagi 2. Ketemu berapa? 24 cm. Sampai sini paham ya? Jadi diingat-ingat ketika ada segitiga yang dipotong oleh garis yang tidak sejajar dengan sisi manapun, maka berlaku perbandingan selang-seling. Nah, kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu dua segitiga yang salah satu sudutnya bertolak belakang. Nah, coba diperhatikan. Gambar yang paling kiri itu ada dua segitiga, yaitu segitiga AEB dan segitiga CDE. Nah, dua segitiga ini salah satu sudutnya yaitu bertolak belakang. Yaitu sudut mana? Sudut E. Ya, sudut E ini saling bertolak belakang sehingga besarnya sama. Nah, maka dapat kita uraikan itu menjadi dua segitiga yang sebangun, yaitu segitiga AEB dan segitiga DEC. DEC ini hanya saya balik saja posisinya dari posisi awal, ya. Nah, maka berlaku perbandingan yaitu AE per DE sama dengan BE per CE sama dengan AB per DC. Nah, saya ulangi lagi, kalau saya gambarkan di gambar aslinya, yang pertama tadi yaitu AE per A. Maaf, saya ulangi lagi, AE per DE ya sama dengan BE per CE sama dengan AB per CD ya. Dilihat polanya seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Untuk nomor 1, tentukan AE pada gambar berikut. Ya, jadi di sini diketahui BC-nya 8 cm, AC 4 cm dan CD 10 cm. Yang ditanyakan adalah AE ya. AE itu merupakan jumlah dari AC ditambah CE. Maka langkah pertama kita harus mencari CE itu panjangnya berapa ya. Nah, sekarang kita tentukan dulu perbandingannya. Perbandingannya adalah AC per CE
E ya. Jadi sisi yang bersesuaian sama dengan BC per CD. Jadi kalau kita menyebutkan segitiga yang kecil dulu, maka langkah selanjutnya juga harus sama ya. Nah, kenapa AB dan DE nggak dipakai? Karena tidak diketahui nilainya ya. Jadi hanya kita gunakan AC per CE ya. AC per CE sama dengan BC per CD. Nah, sekarang kita masukkan nilainya. AC-nya tadi 4 cm, CE-nya belum diketahui, BC 8 cm, sedangkan CD 10 cm. Dari persamaan ini, apakah ada yang bisa disederhanakan kira-kira? Ada ya, yaitu 4 dan 8. Dapat berapa? 4 dan 8? Dapat 2. Ada lagi yang bisa disederhanakan? Ada? Iya benar, 2 dan 10. Dapat berapa? Dapat 5. Sehingga kita peroleh CE sama dengan 5 cm. Apakah selesai sampai sini? Belum, karena yang ditanyakan tadi adalah AE ya. AE itu sama dengan AC ditambah CE ya. Ini AE-nya. AE itu sama dengan AC tambah CE. Nah, maka AC-nya kita masukkan 4, CE-nya 5. 4 tambah 5 berapa? 9 cm. Sampai sini paham ya? Oke, lanjut ke contoh nomor 2. Nah, ini berupa soal cerita. Perhatikan gambar di samping. Seorang pemuda menghitung lebar sungai dengan menancapkan tongkat di titik B. Jadi ini ada sungai ya. Menancapkan tongkat di titik B, C, D, dan E seperti pada gambar. Sedemikian hingga DCA segaris. Ini apa? Pohon di seberang sungai ya. Jadi DCA-nya segaris. Ini segaris red ya. Nah, tentukan lebar sungai tersebut. Kalau kita lihat gambar yang menunjukkan lebar sungai itu adalah AB ya, AB. AB ini menunjukkan lebar sungai. Nah, seperti ini. Nah, maka kita harus mencari AB-nya itu berapa meter. Nah, cari dulu perbandingannya. Bagaimana perbandingannya? Nah, AB ini bersesuaian dengan DE, berarti AB per DE sama dengan yang diketahui mana? BC per CE. Kita masukkan nilainya. AB berapa? AB ditanyakan ya, karena lebar sungai ini. DE-nya 4, BC 12, CE 3. Nah, dari sini apakah ada yang bisa disederhanakan? Ada ya, yaitu 12 dan 3. Dapat berapa? Dapat 4. Nah, maka ketemu AB-nya yaitu 4 kali 4 sama dengan 16. Jadi, lebar sungai tersebut adalah 16 meter. Paham ya? Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ke subpokok bahasan yaitu kesebangunan pada segitiga siku-siku. Jadi di sini diketahui ada segitiga ABC, siku-siku di titik A, kemudian ada garis AD, sedemikian hingga AD tegak lurus dengan BC, ya. Nah, maka kita bisa menentukan panjang AB. Caranya bagaimana? Coba sampean perhatikan segitiga ABC, berarti segitiga yang besar ya, dengan segitiga ABD yang bawah kanan. Ya, kita gambar lagi. Saya samakan posisinya ya. Segitiga ABC
dengan segitiga ABD. Nah, sudut A di sini kan siku-siku. Berarti untuk segitiga yang kedua, mana yang siku-siku? Sudut D. Kemudian sudut B-nya sama letaknya. Kenapa? Karena berhimpit. Dan yang terakhir berarti sudut C pada segitiga pertama, ya, sudut C pada segitiga pertama itu sama besar dengan sudut A pada segitiga kedua, ya. Nah, dua segitiga ini sebangun karena besar sudut yang bersesuaiannya sama semua. Nah, maka berlaku perbandingan panjang sisi, yaitu, sebentar kita perbesar dulu, perbandingannya yaitu AB per BD, ya, sama dengan BC per AB atau per BA. Nah, kenapa kok saya tidak menggunakan sisi yang ketiga ini? Tidak, karena kita tujuannya yaitu mencari AB. Jadi cari yang ada AB-nya. Nah, maka ketemu perbandingannya seperti ini. AB per BD sama dengan BC per AB. Kita kalikan silang. AB kali AB, AB kuadrat. BD kali BC sama dengan BD kali BC. Nah, kalau kita kembalikan ke bentuk aslinya, ya, saya gambar lagi seperti gambar yang pertama. Ke bentuk aslinya ada segitiga siku-siku. Nah, seperti ini. Ini A, ini B, ini C. Kemudian ada garis AD yang tegak lurus dengan BC. Nah, ketika kita mencari AB ini, ya, maka berlaku AB kuadrat sama dengan BD, ya, BD. Saya ulangi lagi, ya. Jika mau mencari AB, maka berlaku BD kali BC, ya. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua, ketika kita mau mencari AC, ada dua segitiga yang sebangun, yaitu segitiga ABC. ABC itu berarti yang besar, ya, dan segitiga ADC. ADC itu yang kecil, yang atas, ya. Nah, kenapa posisinya seperti ini? Kalau pada segitiga pertama, sudut siku-sikunya kan di titik A, ya, benar. Nah, segitiga yang kecil, sudut siku-sikunya di titik mana? Di titik D. Nah, kemudian sudut C, kenapa sama posisinya di atas dua-duanya? Karena ini di gambar aslinya itu berhimpit, ya. Coba diperhatikan. Di gambar aslinya ini berhimpit, jadi C pada segitiga ABC dengan C pada segitiga ADP itu sama. ADC maksudnya. Ya, sama di situ. Nah, oleh karena itu untuk sudut yang terakhir yaitu sudut B itu sama dengan sudut A. Nah, maka berlaku perbandingan panjang sisi, yaitu perbandingan panjang sisinya, maaf tadi salah, ya, ini yang atas. Jadi untuk sudut ketiga, saya ulangi lagi untuk AC, ya, menentukan AC. Untuk menentukan AC, maka perhatikan segitiga ABC yang besar, saya gambar, kemudian dengan segitiga ACD. ACD itu yang kecil. Nah, ini. Nah, sudut C pada segitiga pertama itu besarnya sama dengan sudut C pada segitiga kedua. Kenapa? Karena berhimpit, ya. Diperhatikan gambarnya. Nah, maka untuk sudut yang ketiga yaitu sudut B
pada segitiga pertama itu besarnya sama dengan sudut A pada segitiga kedua. Nah, karena dua segitiga ini sebangun, maka berlaku perbandingan yaitu AC per CD. Nah, tujuannya tadi mau mencari AC ya, cari AC lagi. Nah, berarti sama dengan BC per AC ya. Jadi saya ulangi lagi, AC per CD sama dengan BC per AC. Kita kalikan silang. Nah, ketemu AC kali AC, AC kuadrat sama dengan CD kali BC. BC kita ganti dengan CB sama saja ya. Nah, kalau kita kembalikan ke bentuk awal, ya, kita kembalikan ke bentuk awalnya. Saya gambar lagi, ada segitiga ABC, siku-siku di titik A. Nah, seperti ini. Kemudian ada garis AD yang tegak lurus dengan sisi BC, ya. Maka ketika mau mencari AC, berlaku AC kuadrat sama dengan CD kali CB, ya. Nah, kalau yang atas tadi, AB kuadrat sama dengan BD kali BC. Ya, tergantung sisi mana yang ditanyakan. AB itu kan yang bawah ya, berarti yang disebut adalah BD dulu, baru kali semuanya BC. Nah, kalau yang nomor 2, itu kan AC. AC yang atas, maka hasil kali dari CD kali CB. Nah, seperti itu. Untuk yang terakhir yaitu menentukan AD. Terakhir pada segitiga siku-siku ya. Kalau mau menentukan AD, ini sampai perhatikan segitiga ABD. ABD itu berarti yang bawah dengan segitiga ACD yang atas. Nah, diperoleh gambar seperti ini. Kita salin dari dua gambar yang di atasnya tadi. Nah, maka berlaku perbandingan panjang sisi AD per CD sama dengan BD per AD atau DA. Nah, selanjutnya kita kalikan silang. AD kali AD, AD kuadrat sama dengan CD kali BD, atau kita balik posisinya DC kali DB, sama saja. Nah, kalau kita kembalikan ke bentuk asalnya ya, saya gambar segitiga ABC terlebih dahulu. Segitiga ABC, ini siku-siku di titik A ya. Kemudian ada garis AD. Nah, seperti ini. Maka jika dicari AD, AD ini yang tengah-tengah ya, maka caranya adalah AD kuadrat sama dengan DC kali DB, kiri kanan ya. Nah, coba diperhatikan lagi sampai sini. Kita lanjutkan ke contoh soalnya biar bisa lebih mudah untuk dipahami. Nah, nomor 1, perhatikan gambar berikut. Ada segitiga DEF, siku-siku di titik D, kemudian DG tegak lurus dengan EF. Nah, jika EF 16 cm ya, dan GF 7 cm, coba kita tulis GF-nya yaitu 7 cm. Nah, EF-nya tadi kan 16, maka EG-nya berapa kira-kira? Berapa? 16 dikurangi 7 yaitu 9. Jadi GE-nya ini 9. Nah, yang ditanyakan adalah DE. Nah, kita cek DE itu sebelah mana? Ini bawah ya. Maka berlaku
hasil perkalian DE kuadrat sama dengan EG kali EF. Ya, EG kali EF. EG-nya tadi 9, EF-nya 16. Nah, sehingga DE sama dengan akar dari 9 kali 16. Akar 9 berapa? 3. Akar dari 16 berapa? 4. Nah, ketemu hasilnya yaitu DE sama dengan 12 cm. Paham ya? Nah, selanjutnya kita lihat contoh yang kedua. Perhatikan gambar berikut. Ada segitiga PQR, siku-siku di R, dan ada garis RS yang tegak lurus dengan PQ. Jika RS sama dengan 6 akar 3, ya, RS-nya 6 akar 3, kemudian PS itu yang sebelah kiri ya, 12 cm. Nah, maka berapa HIS-nya? Nah, kita gunakan rumus yang ketiga ini ya, karena yang tengah-tengah yang dicari ya, atau yang diketahui. RS kuadrat kalau yang tengah berarti berlaku SP kali SH. Seperti ini ya. Nah, RS-nya tadi 6 akar 3, SP-nya 12. Nah, maka 6 akar 3 dikuadratkan. Bagaimana ngitungnya? 6 kuadrat, 36. Akar 3 dikuadratkan, akar 9 kan ya? Ketemu 3. Sehingga 36 kali 3 sama dengan 12 kali QS. Nah, dari sini apakah ada yang bisa disederhanakan? Coba diperhatikan. Ada ya, yaitu 36 dan 12. Dapat berapa? Dapat 3. Nah, sehingga diperoleh QS sama dengan 3 kali 3, yaitu 9 cm. Sampai sini paham semua ya? Oke. Selanjutnya kita masuk ke kesebangunan pada bentuk trapesium ya. Jadi di sini diketahui trapesium ABCD. Kemudian titik E terletak pada sisi AD dan titik F terletak pada sisi BC. Nah, garis AB sejajar dengan garis EF sejajar dengan garis CD. Nah, bagaimana cara menentukan panjang EF? EF itu yang tengah-tengah itu ya. Nah, biasanya untuk panjang sisi dari trapesiumnya sudah diketahui. Disuruh mencari EF-nya berapa. Nah, sekarang coba diperhatikan ilustrasinya. Langkah pertama, dari titik D buat garis sedemikian hingga sejajar dengan garis CB, ya. Jadi di sini ketemu garis DH. Saya namakan garis DH ya. DH sejajar dengan CB. Apa akibatnya kalau DH itu sejajar dengan garis CB? Akibatnya DC sama dengan GF sama dengan HB ini. Ya, jadi DC sama dengan GF sama dengan HB. Nah, sekarang coba perhatikan segitiga ADH yang ada di sebelah kiri. Segitiga ADH. Segitiga ADH itu dipotong oleh garis yang sejajar, yaitu garis EG sejajar dengan garis AH. Maka berlaku perbandingan DE per DA sama dengan EG per AH ya. Jadi DE per DA sama dengan EG per AH. Nah, selanjutnya kita kalikan silang. Ya, dikalikan silang DE. Maaf, saya ulangi lagi. DA kali EG sama dengan DE kali AH. Nah, DA-nya saya pindah ke kanan ya, sehingga ketemu DE
Maaf, saya ulangi lagi. Sehingga ketemu EG sama dengan DE kali AH dibagi DA ya. Jadi diingat-ingat untuk nilai EG itu sama dengan DE kali AH per DA. Nah, karena EF itu yang tengah tadi ya dari kiri ke kanan itu merupakan hasil penjumlahan dari EG dan GF, maka EG-nya bisa kita ganti. Diganti dengan yang mana ini? Nah, masukkan sini. Nah, jadi EF sama dengan EG diganti DE kali AH per DA ditambah GF ya. Jadi saya ulangi untuk EF itu bisa kita cari dari EG ditambah GF ya. Nah, ada penjumlahan pecahan, maka harus kita samakan penyebutnya, yaitu menjadi apa? Menjadi DA. Maka untuk yang sebelah kanan GF ini berubah menjadi GF kali DA per DA ya. Nah, kan kalau DA-nya kita coret sama saja dengan GF ya. Hanya membentuk bagaimana caranya agar penyebutnya itu menjadi DA. Nah, selanjutnya karena AH sama dengan AB dikurangi HB. Nah, AH itu yang mana? Coba kita lihat dulu. AH ini yang bawah ya. Ini AH. AH itu sama dengan AB dikurangi HB, maka bisa kita tuliskan dari sini tadi ya. Nah, lanjut. EF sama dengan DE kali. Nah, ini tadi kan awalnya AH. Kita ganti dengan AB min HB ya. Nah, per DA ditambah GF kali DA per DA. Nah, untuk langkah selanjutnya DA-nya kita jadikan 1 ya. Oke, jadikan 1. Nah, tadi HB itu kan panjangnya sama dengan DC ya. Nah, ini. HB sama panjangnya sama dengan DC atau CD. Maka ini saya ganti yang di baris kedua ini. Ya, sehingga diperoleh DE dikalikan AB kurangi CD ditambah CD kali DA per DA. Nah, sekarang kita kalikan pelangi. DE kali AB dikurangi DE kali CD ditambah CD kali DA per DA. Nah, untuk DE kali AB di sini hanya saya balik saja tempatnya menjadi AB kali DE. Nah, sedangkan untuk yang kedua sebelah kanan ini kan sama-sama dikalikan CD, maka CD-nya saya keluarkan menjadi CD kali DA dikurangi DE ya. Nah, kita lihat gambarnya. DA dikurangi DE. DA itu yang sebelah kiri ini ya. DA itu yang sebelah segini. DA dikurangi DE itu sama dengan apa? Sama dengan EA ya. Jadi sama dengan EA. Maka yang ada di dalam tanda kurung ini DA dikurangi DE ini saya ganti dengan EA. Nah, saya ganti dengan EA sehingga berlaku rumus AB kali DE ditambah CD kali EA per DE plus EA. DE plus EA itu sama aja dengan DA. Nah, kalau saya lihat dari sini ya, saya ulangi lagi, EF ya, EF itu sama dengan AB kali DE bawah kali samping atas ya ditambah DC kali EA atas kali samping bawah dibagi dengan jumlah pinggir ya.
Saya ulangi lagi, EF berarti yang tengah ya. Tengah sama dengan bawah kali samping atas ditambah atas kali samping bawah dibagi jumlah pinggir. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal dulu saja biar lebih paham. Nah, kita lihat contoh yang pertama. Contoh yang pertama, hitunglah EF pada gambar berikut. EF tadi, nah ini ya. Coba kita lihat, saya perbesar dulu. DC-nya sudah diketahui, DE juga ada, EA dan AB juga sudah diketahui. Yang ditanyakan adalah EF. EF itu yang tengah. Ingat tadi cara menghafalkannya biar lebih mudah. Tengah EF itu sama dengan bawah kali samping atas, berarti AB kali DE yang ini ya. Kemudian ditambah atas kali samping bawah, berarti CD kali EA ya, dibagi dengan jumlah pinggir. Jumlah pinggir itu yang mana? DE tambah EA ya. Gampang kan ya cara menghafalkannya? Nah, saya ulangi lagi tadi ya. Bawah kali samping atas ditambah atas kali samping bawah dibagi jumlah pinggir. Nah, kalau sudah ketemu rumusnya, tinggal dimasukkan nilainya. AB-nya tadi 20, DE-nya 6, CD-nya 12 ya, 12. EA-nya 9, DE tambah EA 6 tambah 9. Nah, sekarang tinggal menghitung nilainya. 20 kali 6, 120. 12 kali 9, 108. Dibagi 6 tambah 9, 15. Nah, yang atas 120 ditambah 108 ketemu 228. Kita bagi dengan 15, hasilnya sama dengan 15,2 cm. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh nomor 2. Sama bentuknya trapesium juga, cuma trapesium siku-siku kali ini ya. Tapi tidak ada tanda siku-sikunya ya ini ya. Nah, di soal nomor 2 diketahui bahwa AX banding XD sama dengan 3 banding 2. Ingat kalau ada perbandingan seperti ini kita misalkan saja. AX kan 3 ya, di sini perbandingannya. Kita misalkan menjadi misal di sini saya pakai 3M. Nah, boleh 3A, boleh 3B, boleh 3C. Nah, terserah pokoknya menggunakan variabel XD. Di sini perbandingannya 2, berarti saya tuliskan 2M. Nah, jadi DX 2M cm, XA 3M cm. Kemudian mana lagi yang diketahui? DC 6 cm. Nah, DC-nya 6 cm. Terus mana lagi? AB 11 cm ya. Bentar, AB yaitu 11. Nah, yang ditanyakan adalah XY. Ini kan sama aja ya dengan yang sebelah kiri tadi. Ditanyakan yang tengah ya. Tengah, ingat tadi cara menghafalkannya. Tengah sama dengan bawah kali samping atas, berarti AB kali DX, ditambah atas kali samping bawah, yaitu DC kali XA, dibagi dengan jumlah pinggir. Nah, saya kasih warna lain. Nah, dibagi dengan jumlah pinggir, yaitu DX tambah XA. Tinggal kita masukkan nilainya sekarang. AB 11, DX 2M, DC 6, XA 3M. Nah, 11 kali 2M, 22M. 6 kali 3M, 18M. Dibagi 2M tambah 3M, 5M. Yang bagian atas ketemu 40M per
5M. Dari sini apakah ada yang bisa disederhanakan? Ada ya, yaitu 40 sama 5 dapat berapa? Dapat 8. Nah, sehingga diperoleh nilai dari XY ya. XY sama dengan 8 cm. Paham ya? Nah, kita lanjut ke bagian yang terakhir ya, yaitu kesebangunan pada foto dan bingkai. Kita lihat contoh yang pertama dulu. Nah, contoh yang pertama, sebuah foto berukuran 12 kali 20 cm dipasang pada sebuah bingkai. Di sebelah kiri, kanan, dan atas foto masih tersisa bingkai selebar 3 cm. Jika foto dan bingkai sebangun, tentukan lebar bingkai pada bagian bawah foto ya. Jadi ini bisa kita gambar ilustrasinya. Ada foto yang dipasang pada sebuah bingkai. Fotonya berarti yang dalam ya. Nah, yang luar ini merupakan bingkainya. Dilihat gambarnya ya. Nah, sebuah foto berukuran 12 kali 20. Berarti foto yang bawah ini ya, alas foto itu 12 cm. Tinggi foto 20 cm. Nah, di sebelah kiri, kanan, dan atas foto itu tersisa bingkai selebar 3 cm. Jadi jarak dari kiri bingkai ke foto itu 3. Ini juga sama 3. Yang ini juga 3. Nah, yang bawah ini belum diketahui. Jika foto dan bingkai sebangun, tentukan lebar bingkai bagian bawah foto. Nah, ternyata ditanyakan. Kita misalkan X ya. Nah, dari sini dapat kita tuliskan ya, AF itu berarti alas foto ya. Alas foto 12 cm. Tinggi foto 20 cm. Sekarang kita cari alas bingkai. Alas bingkai itu yang mana sih? Nah, kita cek. Alas bingkai itu panjang di sini. Dari kiri ke kanan. Berarti sama dengan 3 ditambah 12 ditambah ya 3 ditambah 12 ditambah 3 lagi. Ketemu berapa? 18 cm. Sedangkan tinggi bingkai ya, tinggi bingkai itu merupakan tinggi ini atau panjangnya ini. Nah, diperoleh dari mana? Dari 3 ditambah 20 ditambah X. Ketemu 23 tambah X seperti ini. Nah, setelah ketemu ukurannya, maka kita bandingkan. Kenapa? Karena di soal tadi diketahui bahwa foto dan bingkai itu sebangun, maka perbandingan panjang sisinya sama. Nah, jadi AF atau alas foto per alas bingkai sama dengan tinggi foto per tinggi bingkai. Alas fotonya 12, alas bingkainya 18, tinggi foto 20, tinggi bingkai 23 tambah X. Nah, dari sini apakah ada yang bisa disederhanakan? Coba diperhatikan. Ada ya, yaitu 12 dan 18. Kita bagi berapa? Bagi 6. Yang atas dapat 2, yang bawah dapat 3. Ada yang bisa disederhanakan lagi enggak? Coba diperhatikan. Ada, yaitu 2 dan 20 dapat berapa? Dapat 10. Nah, selanjutnya kita kalikan silang. Berarti 23 tambah X sama dengan 3 kali 10 atau 30. Maka X-nya ya, X-nya itu sama dengan 30 dikurangi 23. Ketemu 7 ya. Jadi lebar bingkai di bawah foto adalah 7 cm. Nah, lanjut ke contoh yang terakhir. Ya, contoh yang terakhir. Sebuah foto akan dipasang pada selembar karton yang berukuran 30 kali 40 cm. Nah, kalau nomor 2 ini
Yang diketahui adalah ukuran karton ya. Kalau yang nomor 1 tadi yang diketahui adalah ukuran foto. Nah, bisa digambar seperti ini. Kartonnya ini sepertinya ada yang terpotong. Nah, ini ya. 30 cm. Alas bingkai 30 atau alas karton 30 cm, tinggi karton 40 cm. Di sebelah kiri dan kanan foto masih tersisa karton masing-masing selebar 3 cm ya. Jadi sebelah kiri fotonya ada karton di sini selebar 3 cm, kanan juga 3 cm. Nah, jika foto dan karton sebangun, tentukan lebar masing-masing karton bagian atas dan bawah foto. Jadi belum diketahui yang atas sama bawah. Dengan catatan lebar bagian atas itu sama dengan yang bagian bawah. Jadi ini saya misalkan X, yang bawah juga saya misalkan X. Dari gambar ini dapat kita tuliskan AK atau alas karton sama dengan 30 cm, tinggi karton TK sama dengan 40 cm. Nah, yang dicari lagi adalah AF. AF itu alas foto. Mana alas foto? Nah, alas foto itu berarti yang ini. Nah, alas foto itu diperoleh dari 30 ya, dikurangi 3, dikurangi lagi 3, ketemu 24 cm ini. Sekarang kalau tinggi foto itu yang mana? Nah, yang ini tinggi foto, seret. Ya, diperoleh dari 40 dikurangi X dikurangi X, ketemu 40 dikurangi 2X cm. Nah, karena tadi foto dan karton sebangun, maka berlaku perbandingan panjang sisinya, yaitu AF alas foto per AK alas karton sama dengan TF tinggi foto per TK tinggi karton. Tinggal dimasukkan nilainya. Nah, dari sini apakah ada yang bisa disederhanakan? Coba diperhatikan. 24/30 sama dengan 40 min 2X per 40. Ada ya? 30 sama 40 dibagi 10. Ya. Nah, tinggal 3 sama 4. Ada lagi yang bisa disederhanakan? Ada, yaitu 24 dan 3. Nah, dapat berapa? Dapat 8. Nah, selanjutnya kita kalikan silang 8 kali 4, 32 sama dengan 40 min 2X. Min 2X-nya menjadi 2X sama dengan 40 dikurangi 32 ya. 40 kurangi 32 berapa? 8. Nah, maka X-nya yaitu 8 per 2. Ketemu 4. Nah, jadi lebar lebar masing-masing karton bagian atas dan bawah foto itu sama dengan 4 cm. Sini jawabannya ya. Sampai sini paham semua ya? Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini tadi bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah-salah kata atau penjelasan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.